Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Rabu 23 November 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, kenalilah kebenaran dan lawanlah kepalsuan. Tidak sulit mendefinisikan kata palsu, artinya tidak asli, tidak jujur, tiruan, bukan sebenarnya dan tidak memiliki fungsi seperti aslinya, tidak murni, dan lain-lain. Mereka yang memperoleh barang palsu akan mengalami kerugian dari tidak maksimalnya fungsi barang hingga membahayakan penggunanya. Teks bacaan pagi ini menekankan keberadaan guru-guru palsu yang telah beroperasi sejak zaman para nabi hingga sekarang, bahkan akan terus ada sepanjang kehidupan manusia. Adapun cara mereka memalsukan ajarannya ditopang dengan kemampuan bakat alami mereka, talenta pemberian Tuhan yang disalahgunakan. Karena itulah mereka yang tidak jeli, terdidik dengan baik dan berhikmat, merupakan sasaran empuk pembelokan kebenaran ajaran. Di era media sosial, pengajar atau guru-guru palsu atau dapat kita sebut sebagai akun-akun palsu aktif, agresif telah memutarbalikkan fakta demi tujuan dan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Tidak jarang mereka tampil lebih meyakinkan secara retoris, cakap dalam menceritakan fakta-fakta palsu, memiliki kemampuan menjelaskan perkara-perkara sulit yang tidak mudah dimengerti. Dengan mudah mereka menjaring pengikutnya. Sebagai warga gereja, kita perlu waspada dengan menumbuhkan kecakapan dalam mendeteksi, mengenali, dan melawan pengajaran palsu. Apa yang harus dilakukan? Memiliki pemahaman atas kebenaran, kecakapan berkomunikasi yang baik, santun dan lugas juga merupakan syarat yang dibutuhkan. Media sosial, internet adalah panggung semua orang dengan kepentingannya masing-masing untuk mempengaruhi orang lain. Panggilan kita adalah hadirkanlah pengajaran Kristus. Kristus tidak meminta kita membelanya. Kristus hanya meminta kita menjadi saksi yang lemah lembut, penuh kedamaian, rendah hati dan mau menolong sesama dalam kesusahan. Dengan memiliki kepribadian Kristus, kita akan dimampukan menjadi terang dan garam bagi dunia. Doa pagi ini, ya Roh Kudus karuniakan kepada kami kemampuan membedakan manakah pengajaran yang berasal daripadamu. Beri kami kemampuan untuk memperkatakan kebenaran-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.